Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma di YouTube channel IAK Tips Lulus TNI. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari adik-adik seperti biasa. Di sini ada yang bertanya dari saudara DMS. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi intinya saudara DMS ini bertanya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau gigi berlubang, apa perlu dicabut atau ditambalkah untuk daftar TNI? Salam dari Jember, Jawa Timur. Oke, sebenarnya pertanyaan seperti ini banyak sekali ditanyakan, tapi apa salahnya kalau saya menjawab pertanyaan dari saudara DMS ini untuk memastikan pertanyaan beliau itu dijawab secara langsung oleh saya. Nah, untuk saudara DMS, ketika kalian ataupun ketika kamu ya memiliki gigi berlubang, saran saya itu untuk langsung ke dokter giginya. Dan saya sarankan untuk langsung ke rumah sakit TNI ataupun Polri. Ya ke RSUD nggak masalah lah kalau kalian jauh dari RS TNI ataupun RS Polri ya. Jadi sarannya di RSUD. Atau mungkin boleh ke dokter gigi swasta ya, atau yang kayak open klinik itu, buka klinik. Tapi yang mengerti masalah pendaftaran TNI Polri itu tidak masalah. Itu dicek dulu. Nah, nanti biasanya itu kalian akan diperiksa bagian gigi yang berlubang tuh yang mana saja. Karena ketika gigi kalian berlubang tapi tidak besar, itu cukup ditambal saja. Karena ditambal itu biasanya dokter gigi pakai kayak akrilik gitu ya. Jadi kayak nanti ketika ditambal tuh giginya benar-benar berbentuk seperti gigi asli. Jadi tidak berlubang biasanya. Dan itu ketika kalian ikut tes TNI Polri di tes kesehatan, itu lulus-lulus saja kalau masalah kayak gigi berlubangnya kecil dan bisa ditambal. Tapi permasalahannya gimana kalau yang biasanya giginya tuh lubangnya besar, gerowok ya misalnya kalau kata bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa. Jadi kayak biasanya terjadi di gigi geraham itu lubangnya besar banget. Nah, kalau memungkinkan untuk ditambal, tentu saja lebih saya sarankan untuk ditambal. Untuk apa? Untuk melengkapi susunan gigi kalian. Jadi gigi kalian tuh tidak ada yang hilang lah. Karena setahu saya ketika kalian tes kesehatan TNI ataupun Polri ataupun kedinasan lainnya, ketika ada susunan gigi yang hilang, baik itu geraham atau gigi taring atau gigi depan atau gigi apapun itu akan ada pengurangan nilai ya kalau giginya ada yang hilang. Dan karena di setiap gigi itu kan pasti ada fungsinya. Nah, panitia juga akan melihat dari sisi gigi mana nih yang hilang dan ini fungsinya untuk apa. Nah, lebih parah lagi sih kalau misalnya gigi depan kalian yang hilang, itu sudah pasti kalian gagal. Nah, terus bagaimana kalau ada penggunaan kayak gigi palsu? Nah, gigi palsu ini sebenarnya dilarang ya dan tidak boleh ketika untuk ikut tes. Tapi nggak tahu mungkin ada kebijakan baru, siapa tahu boleh menggunakan gigi palsu. Tapi kalau saya pribadi sejak saya dulu daftar dan murid-murid saya daftar ketika saya mengajar, itu penggunaan gigi palsu pasti nilainya tuh minus banget guys ya. Dan panitia akan lebih meluluskan yang menggunakan gigi asli tapi berlubang ataupun gigi asli yang tidak berlubang sama sekali. Jadi kalau untuk gigi palsu di-cut ya guys ya. Terus gimana kasusnya kalau misalnya saudara DMS ini giginya ternyata harus dicabut? Nah, kalau misalnya harus dicabut, ya sudah dicabut saja. Mau gimana lagi, giginya kan udah mati juga, sudah tidak berfungsi lagi, lubangnya sudah terlalu besar, itu sudah tidak mungkin ditambal. Ya mau nggak mau dicabut, itu tidak masalah. Karena memang alasannya harus dicabut demi kesehatan. Nah, terus gimana nanti penilaiannya ketika tes kesehatan? Kalau menurut saya pribadi itu ya, ketika kalian tes kesehatan 1 ataupun tes kesehatan 2 yang menyangkut gigi, misalkan kalian hilang 1 gigi ataupun 2 gigi itu tidak masalah. Tapi kalau sudah 3 gigi, 4 gigi ataupun lebih di atasnya, itu sedikit bermasalah karena akan ada penilaian benar-benar minus ya guys ya. Jadi ibaratin gini, kalian belum juga berjuang udah pasti kalian gagal. Karena tes kesehatan ini menentukan kalian untuk mengikuti tes lainnya ya guys ya. Jadi tes kesehatan pertama ini biasanya ya dilakukan ketika habis pemeriksaan administrasi ataupun ijazah, KK dan KTP lainnya dan sertifikat ya guys ya. Lalu kalian tes kesehatan, kalian akan diperiksa giginya dan seluruh bagian luar badan kalian untuk tes kesehatan pertama. Kalau kalian lulus, nah kalian tuh berhak nanti untuk mengikuti tes psikotes dan juga tes jasmani guys ya. Baru dilakukan tes kesehatan keduanya untuk bagian dalam kalian, baik itu tes urin ataupun lainnya. Nah, jadi intinya kalau saudara DMS ini giginya berlubang ataupun rusak, saran saya untuk datang ke dokter gigi dulu untuk memastikan gigi kamu ini bisa ditambal atau tidak. Ya mudah-mudahan sih bisa ditambal supaya nilai kamu tidak minus terlalu besar ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan bagi kebanyakan casis ya. Dan kalau
saran saya pribadi nih, share video ini supaya casis-casis yang lain bisa memastikan bahwa gigi mereka itu apa istilahnya sudah sehat gitu, atau mungkin yang belum tahu masalah pertanyaan ini jadi tahu guys ya. Sudah gitu saja mungkin video untuk pertanyaan dari saudara DMS ini sudah saya jawab, dan kalau kalian ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jawab seperti video ini, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan tuh subscribe YouTube channel Eka Tips Lulus TNI ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya ya. Dan follow Instagram serta TikTok saya di deskripsi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 kali tuh guys, kalian jawab ya. Bye bye.